Sekolah tiba-tiba langsung kita stop, semua program kita stop. Anak-anak itu mulai lagi memulung lagi, dibawa sama ibunya sama orang tuanya ngamen lagi, dibawa sama orang tuanya ke jalan lagi. Makanya sebelum ini jauh terjadi, kita harus tetap berjalan ini. Pandemi corona ini yang pertama adalah hal yang sangat mengejutkan bagi kami. Akhirnya ya yang terjadi ya waktu itu benar-benar tidak ada aktivitas apapun di awal. Ya stop untuk yang terbaiknya. Kita ada bank sampah, kita tidak ada pasokan sampah lagi, hotel nggak punya sampah, kantor tutup. Yang dimana kalau kondisi normal untuk gaji gurunya, untuk operasionalnya, untuk cetek bengek, ya kemarin bisa berjalan dengan baik. Ya karena kita kan tidak bisa pembelajaran dengan internet. Yang pertama kita lakukan waktu itu adalah kita membuat worksheet. Jadi di situ ada materi mulai dari corona itu apa, bagaimana penanganannya, kemudian kampanye-kampanye, agar anak itu mengerti apa yang harus dilakukan, dan semua itu bentuknya adalah bentuk permainan. Tetapi memang pandemi ini tidak kunjung usai, dan waktu itu sempat kita libur Idul Fitri sebentar. Anak-anak itu mulai lagi memulung lagi, dibawa sama orang tuanya ngamen lagi, dibawa sama orang tuanya ke jalan lagi. Memulihkan dari jalan kembali tidak ke jalan itu juga butuh banyak yang harus diperjuangkan. Makanya sebelum ini jauh terjadi, kita harus tetap berjalan ini. Sekolah ini harus tetap kita jalankan. Bolehlah kita tidak di kelas, bolehlah kita tidak normal seperti biasa Senin sampai Jumat, tapi kita harus tetap jalan, paling enggak pendampingan harus ada. Akhirnya yang kita lakukan adalah punya kesimpulan, kita akan visit ke rumah. Jadi kondisinya memang harus siap untuk dianggap salah. Yang pertama harus siap dianggap salah, dalam artian itu secara subjektif ya, tetapi kita memperhatikan protokol, kita menggunakan jadwal, terus metodenya adalah door to door. Indikator itu yang tetap kita kuatkan dengan pembelajaran yang sangat simpel, yang waktunya juga paling lama 1 jam, tidak ada interaksi yang bersentuhan, lebih kepada yang memang mudah dipahami, simpel, cepat, tapi membawa nilai sosial yang kuat. Sementara sekolah tidak ada pemasukan, program tidak jalan, kita rapat lah, kita sharing, kita discuss dengan teman-teman apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Hanya kita memutuskan apa yang ada di depan mata. Kita punya kebun, jadi kebun itu sebenarnya adalah kebun untuk pembelajaran anak. Itu akhirnya kita optimalkan kebun, kesepakatannya, terus kita bikin program namanya donor sayur. Kita menanam sayur yang kita menjualnya dengan sistem paket. Jadi ada paket 200, ada 100, 200, dan 500 ribu. Jadi pendonor itu katakanlah mengambil paket yang 200 ribu, itu akan dapat 40 atau berapa ikat. Nanti sebagian untuk pendonor, sebagian memang didistribusikan ke kantong-kantong masyarakat miskin kota sama dapur umum. Apa yang dipersiapkan untuk jika ini sangat panjang? Jawaban kita harus siap. Kita selalu mencari metode yang paling baik dan paling
efektif. Karena kalau tidak siap, imbasnya akan jauh lebih buruk. Yang paling utama adalah anak-anak itu tidak ke jalan, tetap mendapatkan haknya.